Katakanlah kita ngomongin satu hal, A gitu. Kita udah baca buku tentang A itu ada 5 buku gitu. Hafal banget lah gitu. Kita ngomong sama orang yang nggak tahu apa-apa tentang itu juga gitu. Tapi asumsinya banyak gitu kan. Jadi kayak ngomong tenaga tuh nggak. Abis itu jadi bisa belok kemana-mana. Jadi gue bilang, terlalu banyak risiko yang aneh-aneh. Jadi males gue ngomong. Oke, itu sebenarnya berhubungan juga dengan sekarang nih. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose dan inilah Ruby No Secret. Wah, hari ini saya ngumpul lagi sama teman-teman masa kecil saya. Ya ampun, yang udah lama banget gak ketemu ya. Ada Joshua Suherman. Akhirnya Kak Ros saya cobain pakai face shield ini. Ih, kamu nggak pernah ya? Belum pernah keluar-keluar pakai face shield? Ini pertama kali saya syuting dalam 2 tahun. Karena emang dari sebelum COVID udah jarang ngejob jadi begitu ada COVID nggak berasa banget. Oh gitu ya. Oh pantesan kamu beralih jadi tukang jualan sambal itu ya? Oh iya, itu passion. Oh itu passion. Passion. Itu mama yang jualan. Oke, sebelum kita bahas mengenai kepribadiannya dia, kita akan membahas dulu berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tadi di awal kan itu juga lagi rame ya. Anji menjadi topik pemberitaan setelah dia mewawancarai seorang yang dia sebut adalah profesor. Hah serius? Ada apa sih sebenarnya Kak Ros? Bohong, kamu tuh nggak tahu ya kan? Aku tuh udah bener-bener Ini lama. aku kasih prolog dulu, dia wawancara orang yang dia panggil profesor yang mengaku katanya sudah menemukan obat anti COVID, Iya. antibody COVID-19 dia bilang. Ternyata setelah diusut-usut itu profesor dari mana sih gitu, nggak jelas itu profesor mana. Oke. Gitu. Jadi akhirnya dia dimarahin karena dianggap memberi panggung pada orang tapi kredibilitasnya kok nggak dicek dulu, menyangkut sesuatu yang serius gitu kan, karena dia punya influence Besar. membuat orang-orang apakah jadi aware atau gimana lah gitu Iya. ya. Tuh, jadi rame ya kan? Iya. Rame ya kan? Ini Nah ya. tapi kan tadi di awal kita lihat tuh wawancara antara Ariel sama Anji Manji. Aku tanya sekarang sama Jojo. Iya. Apa perbedaan dan persamaannya Ariel dan Anji Manji? Persamaannya jelas mereka berdua sama-sama vokalis. Iya. Yang satu kan vokalis Noah, yang satu solois tapi dulu vokalisnya Drive. Iya. Betul ya? Iya. Perbedaannya yang satu rambutnya Ada lagi persamaannya. Persamaannya ada lagi? Ada yang persama itu ada yang sebelumnya. Oh, Tapi iya. yang itu kemudian ya Ya. yang satu lagi ya diam-diam aja. Terus gue tuh mencoba menghindari yang maksudnya setiap orang tuh pasti punya masa lalu Karos. Kita nggak boleh ngejudge orang dari masa lalunya. Emang aku ngomong masa lalu? Yang sebelumnya kan apa berarti? Yes, yang dua-duanya itu sama-sama sebelumnya. Hah? Gimana? Iya. Oke, kita ke tayangan dulu ya. Ke tayangan apa Iya. sih? Tayangan apa nih? Oh, nah yang kita tonton. Kita Oke, lihat lagi ya. Bang Kayak apa? Boril. Coba sekarang diingat-ingat apa persamaan dan perbedaannya Oke. Ariel sama dunia Manji lah. Oke. Ngomongin satu hal, A gitu. Kita udah baca buku tentang A itu ada 5 buku gitu. Hafal banget lah gitu. Kita ngomong sama orang yang nggak tahu apa-apa tentang itu juga gitu. Tapi asumsinya banyak gitu kan. Jadi kayak ngomong tenaga tuh nggak. Abis itu jadi bisa belok kemana-mana. Jadi gue bilang, terlalu banyak risiko yang aneh-aneh. Gue bilang, jadi males gue ngomong. Oke, itu sebenarnya berhubungan juga dengan sekarang nih. Kalau Ariel tuh nggak pernah bikin konten. Makanya Bang Boril juga bilang dia lebih suka main Instagram daripada main Twitter. Karena dia nggak punya sesuatu untuk disampaikan. Dia nggak pernah bikin konten sama siapa gitu, nggak pernah. Tapi ada YouTube channelnya loh. Ada juga. Ada. Bang Boril itu main game sama nge-review mikrofon. Aku pernah nonton. Oh, tapi dia nggak pernah sama siapa gitu. Enggak, kayaknya dia nggak mau bahas yang Sama dia... keluarganya nggak pernah ya? Oh enggak. Nggak pernah ya? Sama Anaknya gitu, anak nggak pernah. Influencer lain juga kayaknya Influencer nggak pernah? enggak. Aduh, ya. Tapi aku paling suka kalau walaupun dia nggak kayak gitu-gitu amat, tapi aku paling suka dia sekali posting aja tuh bikin agak deg-degan gitu ketika dia posting ketika dia cukur rambut sendiri itu loh. Oh iya. Kayaknya rasanya pengen dipotong rambutnya. Iya. Memang Bang Boril ini agak ada rasa-rasa Johnny Andreannya ya. Nggak boleh nyebut merek di TV ya. Kan nama orang itu. Oh iya, nama orang, nama benar. orang. Oke, Iya. sekarang kita ya ada apa sih? Hah? Netizen. Nah, netizen komen soal Ariel versus Manji. Itu kan tadi komen kita berdua. Iya, siapa tahu ada yang berbeda dengan kita coba berdua kita ya. lihat. Oke. Ini kan bukan yang ini komentarnya.
salah, aku nggak mau baca. Memang Kurang saking gong. banyaknya komentar netizen sampai bikin bingung mungkin ya. Iya. Karena kan bedanya Ariel tuh sempat ngomong, makanya ini viral lagi karena Ariel tuh sempat ngomong dia itu orang ya walaupun dia baca buku 5 buku tapi dia tuh paling nggak mau ngomentarnya sesuatu yang memang bukan dia atau dia nggak Betul. mengerti. Dan Iya, Anji iya. ini kan sekarang lagi banyak dikritik karena dianggap dia itu mengomentari hal yang bukan bidangnya Yang di luar dia kapasitasnya. atau mengangkat konten yang sebenarnya dia nggak ngerti-ngerti amat sehingga akhirnya banyak menjadi pro dan kontra gitu. Ya, Tapi oke. aku respect sama Bang Manji, sama Manji karena saya dan dia sama-sama pecinta kupluk. Iya, saya Oh, kamu goblok Iya, ya? Di saya oba-oba aja. Iya, benar. Bang Manji juga kan pakai kupluk. Berarti dia ngikutin kamu dong ya? Kamu dari kecil Mungkin udah pakai ngikutin vokalis Jamrut Kak Ros, bisa juga. Atau Mamang Villa, kita kan nggak tahu. Betul. Ah, kamu muji-muji Anji biar masuk ke dalam filter temennya Anji kan? Bukan, saya berteman sama semuanya. Nah ini soalnya postingan hari ini yang katanya kamu nggak baca itu aku bacain ya. Oh, boleh Kak Ros. Kan Anji ada yang ngelaporin Anji ke polisi tuh sama Pak Profesor itu ada yang ngelaporin ke polisi. Pokoknya ada yang pro dan kontra, bahkan yang kontra itu juga banyak dari teman-temannya Anji sendiri. Makanya Anji hari ini posting yang seperti ini bunyinya adalah gini. Ini dia foto beberapa komen dari teman-temannya dia, terus dia tulis gini. Saya mencatat siapa saja yang bersuara dan beropini menentang atau setuju dengan apa yang saya lakukan. Terus ada tulisannya dalam huruf merah ya. Saya cara menegur, cara mengkritisi, cara menyindir. Ada yang langsung chat WA marah-marah, tapi esensinya baik, saya sangat hargai, dia bilang. Saya akan menyelesaikan semua ini dengan baik, tunggu beberapa hari ke depan. Dan ini adalah momen untuk memfilter teman, katanya gitu ya. Gitu Hubungannya sama gunung? Ya nggak ada. Oh, nggak ada. Kayak kalau aku ya, aku Iya. kadang-kadang suka foto gitu, bagus fotonya. Ya udah, captionnya aku cari-cari aja. Oh gitu. Gitu. Berarti maksud Kak Ros ini cari-cari nih Enggak, itu captionnya? kan kalau aku kadang-kadang suka iya. nggak ada hubungannya. Oke Kak Ros. Tunggu, ada komen temennya, aku lagi baca komen temennya. Ada komen temennya yang pengen Oh, aku baca. circle-nya ya? Ada nih, temennya yang namanya Angga Sasongko. Oh, ini sutradara. Oh, ini sutradara. Sutradara ya? Angga di Masa Songko. Nah, kita tebak-tebakan dia masuk dalam filter teman atau filter nggak ditemenin Oh, ya? karena Oke, ya? lagi, mau pasang filter ya? Iya, dari dia mau Manji? pasang filter, oke. Nggak tahu filternya 360 atau filter apa ya. Anji, gue harus akui lo adalah pembuat konten yang handal, mengerti cara menarik atensi. Seperti Steven Spielberg di era 70-an, Pixar di era 90-an, tapi juga ada yang namanya Joseph Goebbels di era 40-an. Sebagai seorang teman, gue cuma ingin menyarankan ikutilah 2 nama pertama, bukan yang terakhir. Nah, siapakah nama yang terakhir ini? Ada keterangannya. Lanjut. Dia bilang nama yang terakhir ini pokoknya orang yang kemudian menjadi agen propaganda. Apa sih? Nggak boleh dibaca. Hah? Ya, agen propagandanya Hitler gitu. Oh. Intinya gitu, keahlian itu, mungkin itu intinya adalah keahlian itu gunakanlah untuk hal yang lebih banyak manfaatnya. Iya. Oke, gitu. Ya. Oke, Nah, Kak terus Ros. kita lihat komen netizen nih. Oke. Komen netizen yang luar yang bukan temannya Anji ya Oke. kan. Nah, ini masuk kemana nih? Yang jadi teman atau jadi nggak temannya Anji? Coba kita lihat. Memfilter teman. Lu kali ya kena filter sama teman-teman lu. So iya betul. katanya gitu. Waduh. Itu cara aku ngomong ya. Mungkin aku nggak masuk filternya Anji. Iya. Sekarang kamu yang ngomong. Kita lihat kamu masuk filter mana. Oke. Bagus jadi penyanyi. Oh, bagus jadi penyanyi malah mau jadi aktor drama. Waduh. Setahu saya nih, aktor drama itu misalnya Oka Antara, Chico Jericho, Rio Dewanto. Saya belum pernah melihat seorang Anji main film drama soalnya Kak Ros. Kan dia tuh tulisannya adalah pemain drama, bukan pemain film drama. Beda ya? Oke. Jadi format dramanya ya, bukan film ya, bisa apa saja. Kayaknya fix aku kena filter 360-nya aja. Aduh, aku mah respect semua, aku tetap aman, aku tetanggaan. Tapi yang menarik ya, ini menarik sih sebenarnya yang Aji sampaikan itu menarik. Memang betul kita perlu memfilter siapa yang akan menjadi teman kita, karena teman-teman kita juga mempengaruhi seperti apa kita Betul, berpikir Kak dan bertingkah laku. Tetapi kalau menurut aku ada juga yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sebagai seorang teman. Apakah kita juga adalah teman yang baik Iya. untuk teman-teman kita. Betul. Kita lihat profil teman saya di sebelah kiri, saya ini. Jelas saya bukan teman yang baik buat dia. Joshua Suherman atau Jojo, penyanyi sekaligus aktor berusia 29 tahun ini menjadi sorotan netizen karena memposting video fashion guide atau yel-yel fans versi Korea yang dibuat Jojo untuk band Noah, Dewa 19, Ungu, ST12, hingga Kangen Band. W-A-L-I Hey Pak Angcang, apa
Apoy Chang, Tommy Chang, Ovi Chang, cari jodoh, wali sarange. You know I got something for you. Pemain film Yowis Band ini membuat grup musik bernama Regunada bersama kekasihnya Clarin Christabel atau Clay, selebgram 25 tahun yang dikenal karena sering membuat meme dan sudah dipacari Jojo hampir 2 tahun ini. Keduanya disindir netizen agar segera menikah karena melihat mantan kekasih Jojo, Pamela Bowie yang dilamar oleh sang kekasih yang baru dipacari selama 1,5 bulan pada Desember 2019 yang dijawab Jojo jika pernikahan bukanlah soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang lebih lama dan lebih bahagia. Bagaimana tanggapan Jojo yang sering ditanya kapan nikah oleh netizen? Dan apakah selama pandemi Jojo sepi job hingga beralih profesi jadi jualan makanan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita Google nih sekarang ini. Aku udah lama gak ketemu Jojo. Apa sih yang dicari orang kalau dengar nama Joshua Suherman Fanchan? Ya kamu kan lagi, aku tuh sampai bingung dia ngapain sih ada lagu terus kamu. Iya, jadi Fanchan itu Jelaskan. sebenarnya kalau di K-pop itu dunia K-pop, banyak lagu yang ketika idolnya lagi nyanyi, fansnya itu meneriakan sesuatu yang menyemangati atau kebersamaan gitu. Bisa nyautin lirik lagunya, bisa menyebutkan nama member idolnya gitu. Oh, coba kita lihat ya contoh yang kamu yang dibikin ini bikin ya. Ada Aduh, beberapa. ya oke. Coba kita lihat yang berikut. Gajah. 알았어. 미안해 아저씨. 나를 위해. 나를 위해. 안 돼요. 안 돼요. 버릴 오빠 안 돼요. 절대. 미친. 왜? Wali, hey. Faang Chang, Apoy Chang, Tommy Chang, Ovi Chang, cari jodoh. Oh dia, 누구야? 뭐하냐? Astaga. Untung aku undang dia lah. Akhirnya baru aku ngerti. Aku tuh kemarin lihat di Instagram kamu tuh kamu ngapain sih ngomong apa sih banyak dia? banget. Jadi memang banyak yang komen merasa terhibur, tapi juga nggak kalah banyak komen mempertanyakan sebenarnya ini anak kenapa. Oh, Gitu. jadi makanya akhirnya banyak yang ngasih challenge ke dia lagu-lagu Indonesia, terus dia lakukan fanchannya untuk lagu Indonesia Iya, gitu jadi kan. sebenarnya kayak plesetan sih Karos gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kita akan challenge dia untuk on the spot. Dia melakukan ala-ala fanchan On itu the spot dengan kan di Trans 7 bukan di iya, Trans tapi TV. nggak apa-apa kan kita masih satu ini Oh ya. iya, oke. Gitu. Lagunya adalah Apa tuh? Lagu yang berikut, silakan. Siap. Kasih tahu dulu baca biar itu. nggak kaget, Lagi itu, tunggu. lagi itu. Oke, Keke bukan boneka. Oke. Aduh. Coba ya. Bukan. Rayu. Keke bukan boneka. Emang. Nggak ada yang bilang. Aduh, nggak tahu. Nggak, masalahnya Keke bukan boneka kan kita semua tahu ya, Karos? Iya. Sepakat, Keke memang bukan boneka. Tapi mungkin kemarin dia nggak tahu. Oh. Karena dia sempat keinjak sama sapi. Oh iya. Kasihan Keke. Gimana Keke kabar kakinya udah sembuh? Kasihan banget, tapi itulah dia ya. Dia tuh cita-citanya jadi komedian. Maka Iya. keinjak sapi pun habis nangis-nangis, habis itu dia foto, dia bilang lebih disakiti hatinya, diputusin pacar daripada diinjak sapi. Ya Oke, ampun. yang berikut lagunya tantangan untuk Joshua adalah lagu apa sih? Oh, Oke, next Google. Udah Google. aku tag. Situ boy buka. Nah, dulu. Oh, kita mau lihat Jojo Suherman dulu. hah? Aduh, dulunya dulu banget apa dulu? Ini waktu pakai kupluk maksudnya ini. gitu loh. Iya. Bidadari tak bersayap. Kayak lagunya Anji kan? Saya Nah, pakai sekarang ini kupluk. challenge buat kamu. Kita akan ajak kamu untuk melihat, ya kan? Hah? Melihat,
Udah belum? Udah siap belum? Video-video masa lalunya Joshua Suherman. Kamu lihat ke kamera karena kita ingin lihat reaksi kamu ya. Dah. Silakan. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, kan ku beli banyak gitar. Untuk apa ku sewakan pada pengamen-pengamen? Bajunya begitu lusuh, tak mungkin ia sama dengan gaungku. Oke, pertanyaan aku. Iya, Kak Ros. Itu kamu sebenarnya acting atau Enggak, jadi benar-benar malu atau acting malu? Enggak, jadi di TikTok itu banyak banget yang nge-tag video-video lama. Oh. Entah itu iklan atau apa. Nah, begitu nge-tag karena aku pengen bikin reactionnya, jadi aku nggak nonton dulu. Oh. Jadi itu begitu. spontan. Iya, itu Oh, spontan. itu bukan acara di sini juga. Diulang Iya lagi. kan. Jadi itu spontan dan aku nggak tahu tuh. Kelihatan sih ini dari film, tapi aku nggak tahu nih bagian yang mana ya, lupa Terus juga. kamu beneran malu emang lihat waktu kamu kecil kamu? Nggak malu sih, cuman oh iya ya, aku pernah syuting kayak gini ya, gitu Karo. Terus pacar kamu ngeliat itu gimana? Oh kalau pacarku kan memang dulunya memang fans, jadi dia nggak masalah. Aku nggak bisa klarifikasi itu karena kamu larang datang dia pasti kemari ya. Enggak, dianya. Jadi gini teman-teman. Jujur? Sebenarnya hari ini dia mau ikut, tapi dia tuh belum berani keluar rumah sampai detik ini. Oh, karena Mungkin- dia ada penyakit juga ya. Iya, karena lagi pandemi satu, dan kedua saya lebih butuh uang daripada dia, jadi saya berani dia tidak. Itu masalahnya. Coba kita lihat ada artikel kita lihat artikel apa nih? Oh, ini cerita Clay berjuang melawan penyakit kelainan otak yang katanya suka kambuh kalau dia merasa stres. Itukah juga masa pandemi ini dia lebih stres kah? Enggak sih, enggak. Cuman sekarang begitu saya baca berita ini jadi tahu kenapa ada banyak pria ganteng dan dia pilihnya saya. Karena mungkin Kamu stressless ya? bukan, mungkin karena memang proses berpikirnya jadi membuat keputusan-keputusan yang kurang tepat gitu. Akhirnya saya Kamu yang jangan suka dipilih. gitu. Iya, bisa aja, Aku Kak Ros. tahu kan kenapa dia pilih kamu. Kenapa, Kak Ros? Pasti dia habis ada di fase down, kamu masuk gitu. Enggak. Dia kan dulu sempat sebelum sama saya punya pacar Karus, ya kan? Nah, tugas saya adalah mengisi kekurangan pacar yang sebelumnya. Oh. Jadi, itu aja. Sebenarnya kekurangan saya mah ada, di mantannya juga ada. Oh, Gitu. iya, iya. Oke, tapi aku nggak mau ngomongin mantannya dia ya. Aku mau ngomongin mantan kamu. Aduh. Ya. Ini. Tiap kesini. Akhirnya aku berhasil wawancara Pamela Bowie. Oh ya? Dan Wow. aku baru tahu kenapa kemarin-kemarin waktu pacaran sama dia, aku nggak pernah bisa wawancara Pam. Kenapa tuh? Karena katanya kamu nggak bolehin dia aku wawancara. Nggak pernah. Itu dia katanya. Apa yang dia sudah lakukan gitu selama pendekatan setahun itu? Oh, dia mendekati mama dengan Tuh. pinter. Itu yang tidak bisa dilakukan sama mantan-mantan yang kemarin. Aduh, kurang pinter berarti ya. Sudah aku dugong. Ini kan ya, ini juga teman-teman kamu juga kan ya. Kalau kamu melihat pasangan ini, apa yang ingin kamu sampaikan buat mereka? Cepet-cepet lah. Cepet-cepet lah gitu ya. Fitnah atau fakta? Dulu waktu kamu pacaran sama Jojo, kamu itu takut banget kalau diundang di acara Rumpi No Secret. Tiap kali dicek, alasannya jadwal padat. Padahal sih kamu lagi nggak ngapa-ngapain. Kadang bahkan kamu lagi duduk di luar studio. Fakta. Tapi kalau duduknya di depan studio tuh itu karena aku nemenin Jojo deh kalau nggak salah. Iya. kan. Tapi diundang nggak masuk, kenapa? Nggak sekalian sih? Takut. Takut diapain? Takut ditanya-tanya. Tanya apa misalnya? Soalnya pertanyaannya tajam banget gitu loh. Kayak bingung mau jawab gitu, kayak orang ke gap. Bukan saya larang loh ya. Kok perasaannya ngomong dia dilarang deh Pak Jojo ya? Enggak. Terus bener nggak sih kamu pernah ngeblok dia? Unfollow dia deh. Oh kalau unfollow pernah. Kenapa? Hah? Ya namanya baru bubar kan, Oh, iya, untuk iya. melupakan butuh effort yang lebih Karus. Tapi sekarang mah follow-followan. Oh, udah aja. follow-followan. Harusnya ya. Saya juga lupa nggak ini. Jadi kamu nggak pernah ngelarang emang, benar? Aku kayaknya nggak pernah lah, karena menurutku ngapain menghalangi rezeki orang. Kalau misalnya dia siap jawab ya monggo aja. Oh, jadi dia emang takut.
nggak tahu lah, dia bilang Iya begitu. sih. Oke, nah ini dia juga lucu nih, Jojo kan Pem, waktu aku wawancara itu Pem lagi udah tunangan ya, terus akan menikah, tapi nggak tahu deh, udah menikah belum sih? Oh nggak tahu deh. Karena Pacar ada saya nonton jadi saya harus bilang nggak tahu. Tapi Karena- kalau tahu, karena- kamu stalking ya? karena ada pandemi, aku kurang ini. Coba kita lihat Twitter Jojo, gara-gara Pep udah dilamar, pacarnya cuma 1,5 bulan terus dilamar gitu ya. Banyak yang netizen yang nanya ke kamu udah pacaran hampir 2 tahun, kapan Jo gitu kan Iya. ini. Oh, Ada bulan nama Jojo Suhermanto, dia Desember harus ya? tahu kalau mau ribet taruh Jojo cepet nyusul sama Mbak Clay. Kenapa saya harus ikut cepat? Ini jawaban kamu ya. Bukannya ini soal lama-lamaan dan bahagia-bahagiaan. Cielah. Ya. Kamu inget gak kamu jawab ini? Tidak. Karena sering banget Kak Ros ditanyain. Oke. Jangankan netizen yang nggak kenal secara pribadi ya, teman-teman sekitar pun banyak banget yang nanyain. Oke. Ya karena mungkin saya dan Clay sejauh ini masih belum menemukan urgensi yang cukup kuat menikah. untuk memutuskan menikah, karena kami berdua sama-sama sepakat itu hal yang besar gitu. Oh iya, kamu nunggu apa sih? Ini hal yang besar. Kamu nunggu apa hal yang apalagi sebelum mengakhirnya? Ya nggak ada, kayak saya dan Clay merasa kalau misalnya menikah tuh akan ada hal-hal yang sekarang bisa dikerjakan tuh jadi nggak bisa dikerjakan. Contohnya? Gitu. Misalnya mengejar karir kan jadi nggak bisa segaspol kalau lagi single. Kalau udah berumah tangga kan fokusnya pasti harus diprioritaskan keluarga gitu. Oh, oke, baiklah. Begitu Kak Ros. Oke, saya akan ngajak kamu ngobrol sekarang sama teman-teman yang lain ya. Asik, nggak sendirian. Biar seger ya. Kita Ya. lihat ini ada penampilan kehadiran Dinar Candy. Kita lihat profilnya berikut ini. Dinar Miswari atau Dinar Candy, DJ berusia 27 tahun ini pada 22 Juli lalu memposting ingin merasakan hamil. Meskipun belum pernah menikah lantaran melihat idolanya yakni Nicki Minaj dan Katy Perry. Hingga dikomentari netizen cari suami dulu baru menikah dan hamil. Wanita yang mengaku pernah menolak cinta Danang jebolan ajang dangdut sekaligus 10 besar DJ wanita terbaik se-Asia ini kembali mengungkapkan keinginannya. Merasakan sebagai ibu hamil sekaligus memposting sebuah foto dengan tulisan pengen nikah. Benarkah DJ Dinar Candy pernah menolak cinta Danang karena disangka settingan? Dan mengapa Dinar tidak kapok kembali di-endorse situs judi online setelah sebelumnya rekening Dinar pernah dibekukan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dan kita panggilkan Dinar Candy. Benarkah Dinar Candy? Selain berikutnya jangan kemana-mana. Tapi Ruby, no secret. Baru